Selamat datang di dunia novel. Episode 6295 Buktikan Padaku. Kaisar Pelahap. Ekspresi Jie Tian berubah. Nama ini tidak dikenalnya. Memang ini pertama kalinya ia mendengar nama Kaisar Pelahap. Namun kedengarannya tidak sesederhana itu. Kaisar Pelahap sangatlah kuat, tetapi namanya tidak begitu dikenal di zaman dahulu karena ia memiliki ambisinya sendiri. Pada zaman dahulu, spiritualis roh dunia paling kuat yang diakui semua orang adalah Kaisar Roh Dunia. Untuk melampaui Kaisar Roh Alam dan menjadi Master Roh Alam terkuat, Kaisar Pelahap mencari harta karun yang dapat membuatnya lebih kuat di mana-mana. Oleh karena itu, tidak banyak rumor tentangnya di zaman kuno. Dan pada akhirnya, Kaisar Pelahap, dengan banyak harta yang dikumpulkannya, menciptakan dua harta rahasia yang dapat memungkinkannya untuk berubah. Yang satu adalah harta rahasia yang meniru darah raja dan telah terintegrasi ke dalam tubuhmu. Yang satu lagi ini, tongkat pelahap yang khusus dibuat untuk melahap darah. Entah karena dia menghabiskan terlalu banyak energi atau alasan lain, tapi setelah Kaisar Pelahap menciptakan dua harta rahasia ini, hidupnya pun berakhir. Tapi inilah yang membuatmu bahagia. Sejak kau lahir, kau menyatu dengan harta rahasia yang mereplikasi darah sang raja. Dan selama bertahun-tahun, aku telah memperkuat kekuatan melahap darahmu. Titik awalmu jauh lebih unggul dari Kaisar Pelahap. Terlebih lagi, ada tongkat pelahap yang khusus dibuat untuk melahap darah. Dulu aku tidak mau memberikan benda ini kepadamu karena kultivasimu terlalu lemah, tetapi sekarang garis darah pelahap kamu telah terbangun sebagian. Meskipun kamu adalah naga sejati tingkat 6, kamu sebenarnya memiliki kekuatan naga sejati tingkat 9. Hampir saja, aku bisa mengaktifkan tongkat pelahap ini, kata Jie Tianran. Kekuatan tongkat kerajaan ini sangat kuat. Jika diaktifkan, tidak ada seorang pun kecuali naga langit yang akan mampu mengalahkannya? Tanya Jie Tian. Di bawah naga langit? Jie Tianran tersenyum tipis. Bahkan jika kau menggunakan kekuatan naga sejatimu yang paling puncak, kau masih bisa mendapatkan kekuatan yang tidak dapat ditandingi oleh naga surgawi tahap awal. Mendengar ini, mata Jie Tian membelalak. Meskipun naga langit dapat dikalahkan pada tahap awal, dengan begitu, ia bisa bebas berkeliaran di dunia bela diri saat ini. Bagaimanapun, naga dan dewa sebelumnya hanyalah legenda. Menurut catatan yang ditinggalkan oleh Kaisar Pelahap, kekuatanmu saat ini hanya cukup untuk mengaktifkannya, dan pasti akan ada efek sampingnya, dan itu akan signifikan. Jadi, yang tersisa hanyalah menggunakannya untuk menyelamatkan hidupmu. Kau tidak dapat mengaktifkannya kecuali kau tidak punya pilihan lain. Setelah berkata demikian, Jie Tianran menyerahkan tongkat pelahap kepada Jie Tian. Jie Tian menangkap tongkat pelahap dengan kedua tangannya, matanya penuh kegembiraan. Tian tidak tahu bagaimana cara membalas kakek atas kultivasinya. Jika aku benar-benar ingin membalas budimu, aku akan menyelesaikan tujuan besar yang gagal diselesaikan oleh Kaisar Pelahap, menjadi penguasa roh dunia terkuat di era ini, membantu kakek, memimpin istana suci 7 alam, dan berdiri di puncak dunia seni bela diri ini. Kata Jie Tianran. Tian kau akan mampu memenuhi harapan kakek. Jie Tian memegang tongkat pelahap di tangannya untuk menunjukkan tekadnya. Kalau aku bilang aku sedikit depresi sebelumnya karena aku bukan keturunan bangsawan. Sekarang, dia merasa agak beruntung. Mungkin garis keturunan yang melahap ini benar-benar dapat memungkinkannya mencapai puncak yang lebih tinggi. Tian aku tidak bermaksud untuk membuatmu patah semangat, tetapi jika kamu ingin menempuh jalan ini, kamu harus cukup kejam. Anda harus ingat pepatah yang mengatakan bahwa yang kuat memangsa yang lemah. Anda harus segera mengambil keputusan yang tepat saat menghadapi orang atau hal yang tidak menguntungkan Anda.
dunia diwarnai dengan kekejaman. Kakek, jangan khawatir, Tian-Er tidak akan pernah mengecewakanmu. Bagi saya tidak peduli dengan hidup atau mati siapapun di dunia ini kecuali kakek saya, kata Jie Tian. Demi Tuhan, ini benar sekali. Jie Tian membuat gerakan bersumpah. Jika orang ini adalah saudara terdekatmu, tetapi melakukan sesuatu yang buruk terhadap kakekmu dan dirimu, bisakah kau membunuhnya? Tanya Jie Tianran. Aku bisa. Jie Tian tampak bertekad. Bagus. Kemudian aku akan memberitahumu garis keturunan siapa yang baru saja kau gabungkan itu. Jie Tianran melambaikan lengan bajunya, dan sebuah sosok muncul dari telapak tangannya. Sosok itu adalah seorang lelaki tua. Dia sangat lemah, tubuhnya tampak seperti mayat, mulutnya berbusa, dan bola matanya tergulung ke atas. Meskipun dia masih sadar, dia sudah sangat dekat dengan kematian. Ini adalah muridku. Orang-orang memanggilnya Master Tao Zhaixing, kata Jie Tianran. Master Zhaixing? Ekspresi Jie Tian sedikit berubah, dan dia sedikit terkejut. Master Tao Zhaixing, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dia memanfaatkan ketidakhadiranku dan menggunakan aturan Istana Suci untuk menyelinap ke Istana Suci 7 Alam demi menyelamatkan Jie Ranking, tetapi dia meremehkanku dan terjebak oleh formasi yang kubuat. Saat dia kembali kali ini, aku merampas garis keturunannya. Setelah berkata demikian, Jie Tianran melambaikan lengan bajunya, dan Jie Shanxian meluncur keluar dari telapak tangannya. Luka-luka yang dialami Jie Shanxian tidak berbeda dengan sebelumnya, tetapi saat ini dia merasakan sakit yang luar biasa dan berusaha keras untuk melawan. Orang ini sezaman dengan guruku, Jie Shanxian. Kau pasti pernah mendengar tentangnya. Jie Shanxian? Mendengar ini, mata Jie Tian dipenuhi dengan keterkejutan yang lebih besar. Dibandingkan dengan Master Tao Zhaixing, ini adalah orang hebat yang sesungguhnya, sebuah eksistensi yang legendaris. Dia ingin menyelamatkan Jie Ranking seperti halnya Master Tao Zhaixing. Dia jelas berasal dari Istana Suci 7 Alamku, tetapi dia berpihak pada Chu Feng, jadi aku juga merampas garis keturunannya. Setelah berkata demikian, formasi di telapak tangan Jie Tianran berubah, dan satu sosok lain bergulir keluar. Ini adalah seorang wanita yang penampilannya mirip dengan Taoist Zhaixing, tetapi penampilan aslinya sulit dikenali, karena dia tampak seperti mayat. Tetapi ketika dia melihat orang ini, wajah Jie Tian berubah drastis. Meskipun orang di depannya telah banyak berubah, dia masih mengenalinya. Ini ibunya, Jie Tiannian. Ibu? Jie Tian berusaha sekuat tenaga menyembunyikan keterkejutannya saat ini, tetapi dia tidak dapat menyembunyikannya sama sekali. Tidak peduli apapun, mereka adalah orang-orang yang melahirkannya. Terlebih lagi, dia tahu dengan jelas bahwa bukan ibunya yang tidak menyayanginya, tetapi Jie Tianran selalu berada di sisinya sejak dia kecil, sehingga ibunya tidak memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi dengannya. Kakek, apa kesalahan ibuku? Tanya Jie Tian. Sebelumnya, Jie Tian mengetahui bahwa ibunya diam-diam membantu Chu Feng dan mengancam akan memberitahu Jie Tianran tentang hal itu. Namun pada kenyataannya, dia tidak melakukan hal itu. Karena dia kenal dengan kakeknya, kalau kakeknya tahu hal itu, ibunya pasti tidak akan bisa lepas dari hukuman. Namun apa salah ibunya sehingga diperlakukan seperti ini oleh kakeknya? Bagaimanapun juga, ibunya adalah putri kandung Jie Tianran. Ibumu juga punya pikiran jahat. Dia juga ada di pihak Chu Feng dan ingin menjadi musuhmu. Aku meracuni mereka bertiga. Aku ingin menggunakan mereka untuk menangkap Chu Feng. Namun mereka melawan dengan sekuat tenaga, lebih memilih menghabiskan sisa hidup mereka daripada dikendalikan oleh racun.
Ini menunjukkan betapa kuatnya tekad mereka untuk melihat keluar. Sungguh menyedihkan. Jie Tianran menjelaskan alasannya. Pasti Jie Tianran yang menemukan Jie Tiannian sendiri dan membantu Chu Feng lolos dari masalah ini. Tian Er, karena kamu bilang kamu bisa membunuh semua orang kecuali kakek, maka buktikan padaku. Bunuh ibumu. Jie Tianran menatap Jie Tian. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.